Besi tua, teman-teman ya. Besi tua atau dengan kata lain buat saya unit itu nggak bisa dipakai. Betul. Ya kan? Nih, kenapa Irabelco membuat desain senapan yang tidak terlalu banyak variannya? Ini dari Ragil Outdoor nih Om. Ragil Outdoor. Nah, sudah waktunya IR dan Abelco mengeluarkan produk yang merakyat nih Om, seperti GS88 dan Sniper Elite. Ini buat teman-teman nih, saya sindir. Kalau ngajarin yang nggak bener, kasihan. Kalian harus bisa mempertanggungjawabkan keselamatan pengguna yang lain di hadapan Tuhan. Nyelakain orang bahaya. Tapi paling tidak punya kita ada standar ukurnya. Standar ukurnya ya udah, barometer ukurnya adalah barometer standarnya Pindad Engineering Indonesia. Dan mereka minta setiap material yang akan kita gunakan itu dilitbang dulu. Dites dulu ke laboratorium metalurgi mereka. Kalau lolos, silakan dilanjut produksinya. Kalau enggak, harus diganti materialnya. Dan itu yang membuat salah satu kenapa kita tidak bisa memilih bahan yang ngasal. Oke, jadi dari dari Pindad itu bagian pengecekannya itu dia udah ada standarisasinya ya. Ada, mereka punya laboratorium sendiri lah. Bener. Jadi ini sudah diteliti dan sudah di ACC. Baru kita naikin ke dalam eskalasi produksi. Oke, siap. Nah, balik lagi masalah harga. Ya. Dari material kita nggak pernah beli satuan. Kita kalau beli itu blok-blokan besar, baru kita cutting sendiri. Ini untuk menjamin kualitas dan standarnya bisa sama. Yang kedua, dari pengerjaan. Yang tadi saya bilang, mesin kecil itu yang router sama mesin CNC yang kita punya itu berbeda. Kita pakai mata bor aja, ada standarnya. Ada standarnya, ya, satu mata bor itu cuma bisa untuk 2000 kali ngelubang. Habis itu nggak boleh diasah dan harus dibuang. Meskipun dia masih tajam. Pasti tajam. Masih tajam tapi dibuang. Dibuang. Tujuannya supaya presisi. Jadi memang di mesin itu kalau teman-teman yang main CNC pasti tahu ini. Jadi di mesin itu bisa dihitung berapa kali dia ngebor. Kalau sudah hitungannya masuk walaupun cuma sedikit itu dianggap satu kali. Nah, untuk 2000 kali mata bornya harus ganti. Harus ganti yang baru ya? Harus ganti baru dan tidak bisa diasah. Oh iya. Tidak bisa diasah. Itu tujuannya untuk supaya menjaga tingkat kepresisiannya tetap tinggi. Jadi khawatir mungkin nanti mata bornya agak kekikis atau gimana. Tapi ini sudah berdasarkan rekomendasi dari pihak pabrikan mesin. Nah, mesin yang kita pakai ada mesin khas buatan Amerika. Kita punya DMU yang buatan Jerman. Terus Moriseki kita punya satu. Dan tahun depan akan masuk yang 5 aksis lagi satu. Moriseki itu Jepang. Jadi kita nggak punya mesin yang produksinya buatan Cina atau buatan Taiwan. Itu standarnya PTP ya, teman-teman ya. Jadi mau nggak mau kita harus ikutin standar mereka ya, Om iya, ya? soalnya mesin kita dipakai untuk bikin komponen senjata api juga. Iya. Masalahnya ada di situ. Jadi investasinya juga lumayan besar. Ya, jadi itu yang menentukan masalah harga. Kembali lagi, kalau masalah harga, ya nanti kita akan usahakan untuk mereduce harga supaya harga ini bisa diterima oleh teman-teman. Salah satunya kita akan menggandeng produk lokal, teman-teman pengrajin, supaya nanti bisa ada varian produk yang kita gandeng. Salah satunya pala kemarin itu. Salah satunya pala ya. Ya, jadi harga relatif sebenarnya. Harga relatif ya Om. Iya, dari mulai anodizing-nya, dari mulai bahan dalaman triggernya, itu semuanya insya Allah lah kita masih bisa katakan kita jamin kualitasnya. Oke Om, lanjut nih Om ya. Pertanyaan selanjutnya dari Iwan Sugianto nih Om. Maaf Om Abel, pertanyaan saya agak melenceng. Kalau unit Equar, kenapa nggak pakai cincin dan efeknya apa gitu? Equar kita pakai cincin. Iya, kenapa harus pakai cincin gitu? Nah, coba kalau teman-teman perhatiin, memang ada di generasi yang Equar G2 SR itu cincinnya di depan ya, kalau nggak salah ya. Iya. Di ujung tabung kalau nggak salah. Tabung.
Masuk di G3 kita geser lagi ke tengah. Ke tengah. Iya, oke. Kita geser lagi ke tengah. Itu balik lagi supaya tidak mengganggu akurasi. Jadi kadang-kadang ada teman-teman yang ngencengin cincin di bagian depan itu terlalu rigid. Jadi itu sebetulnya malah mengorbankan akurasi. Karena ketika laras ditembakin ya peluru keluar, itu si barrel atau laras itu tetap mengalami yang namanya getaran atau vibrasi. Oke. Nah vibrasi itu istilahnya nggak boleh digenggam, jadi dia harus dirilis supaya ngalirnya itu ya smooth. Jadi beda ya Om ya, konstruksinya dengan yang botol tabung dengan botol pipa ya Om ya? Secara ini sih sebetulnya konsepnya sama, tapi kan untuk masalah di penampilan juga. Masa tampilan juga. Nah kalau di cincin, kenapa kita pakai cincin di tengah di ekor itu supaya ada grip yang kepopor. Oke. Tapi supaya nggak ganggu akurasi juga, kita mundurin posisinya, nggak ditaruh di ujung. Cuma yang G2SL aja yang ini, karena memang waktu itu ada beberapa teman-teman yang cerita ke saya, agak mengalami perubahan akurasi ketika itu terlalu dikencengin. Jadi itu berpengaruh. Jadi berpengaruh ya? Berpengaruh. Ya, jadi jawabannya itu. Ada lagi pertanyaannya? Ada nih Om, next. Ada dari Agung Wibowo nih Om nih. Agung Wibowo. Agung Wibowo. Nah, saya pengguna Saka 1 nih Om nih. Ya. Oke, mau tanya. Baut pengunci laras kan itu hanya satu ya Om ya? Ya. Oke, apakah itu benar-benar kuat dan mampu menahan laras dalam waktu yang cukup lama? Nah, jadi bukan cuma di Saka 1, Ya, Saka 2, Smart Neo Z, baut penguncinya memang cuma satu. Oke. Dan itu teman-teman bisa puter. Kelebihannya desain itu adalah kayak gini nih John, ini kan ada di sini. Ini modelnya miring, jadi Miring, laras Om, itu nancep neken ke belakang. Ke belakang. Terus akurasi ini bisa diputer. Jadi laras itu nanti teman-teman kalau yang pemain lomba nih biasanya pemain lomba, dia kepengen larasnya itu bisa diputer-puter. Jadi nanti disesuaikan dengan titik perkenaan. Karena bisa terjadi yang namanya spiral. Kembali lagi kenapa laras bisa spiral? Ada banyak mimis yang beredar. Dan bentuknya juga beda-beda, produksinya beda-beda. Beratnya beda, bentuknya beda. Dan laras itu istilahnya cocok-cocokan. LW sendiri pun ada rekomendasi misalnya mereknya tertentu lah, merek A gitu. Iya. Tapi dalam praktek di lapangannya ternyata pakai merek B lebih cocok. Oke. Gitu. Ada juga yang settingannya dengan laras LW yang sama, dia pakai mimis A, nggak cocok. Cocoknya pakai B, tapi yang lain malah cocoknya pakai yang A. Karena beda settingan. Beda settingan ya? Beda settingannya. Makanya produsen mimis melirik ini. Mereka membuat banyak tipe mimis supaya kita ya sebagai pengguna senapan itu cari juga, harus ngeriset, ya? cari yang terbaik dari unit kita. Gitu. Kenapa bukan Irabelco yang carikan terbaik? Kita ini kan standar pabrikan kita ya. Jadi artinya kita ada rekomendasi peluru. Tapi untuk performa yang terbaiknya teman-teman bisa upgrade sendiri atau paling gampang bahasanya adalah kenalinlah unitnya sendiri gitu. Iya. Kebiasaan nembaknya, kebiasaan narik picunya, kebiasaan masang ininya, jarak mata ke teleknya, ini juga nanti berpengaruh semua. Sama waktu nembak udah makan apa belum, ya kan? Kalau belum makan goyang dong nih. Goyang pasti nggak berat, begitu nembak turun karena lapar. Gitu. Itu beda-beda. Pemain lama pasti tahu ini. Kalau yang baru jangan balik lagi teman-teman ya. Bukan mudah termakan iklan sih sebenarnya. Jangan juga mudah terlalu terkecoh dengan apa ya. Jadi saya lebih agak sedih juga. Cukup sedih gini. Beberapa komentar atau beberapa YouTuber, Iya. ya, YouTuber senapan, ada yang sifatnya mengedukasi. Itu saya acungin jempol. 4 jempol ya, sama jempol kaki saya 2. Karena edukasi ini penting untuk teman-teman yang baru, yang nggak ngerti. Tapi ada juga yang dia bukan mengedukasi, tapi memang membuat video itu untuk tujuan tertentu. Misalnya tujuannya untuk sebagai persaingan bisnis, menjelekkan produk lain. Ngoprek-ngoprek punya siapa, nanti ini dijelek-jelekin dengan dalih sebagai pengguna. Tapi ada misi. Ya, kembali lagi dalam hidup itu semua amalan baik dan buruk kita dinilai sama Tuhan, boy. Gitu. Jadi ya saya nggak usah pusingin itu. Tapi untuk teman-teman yang tadi rekomendasinya untuk diedukasi, saya acungin jempol. Kalau yang rekomendasinya atau videonya itu untuk sekedar menjelekkan produk orang, ngajarin yang salah, aduh, saya acungin jempol terbalik. Kayak gini, salah satu edukasi yang jelek menurut saya adalah senapan angin ini bisa diisi sampai 4.000 PSI. Waduh.
Gawat banget itu Om. Gawat lah, gila. Ban mobil Avanza saya 31 PSI. Nah itu perbandingannya udah ya 2.500 aja udah jauh banget ya. Tabung ini direkomendasikan sama pabrik pembuatnya aja cuma 3.000. Terus kita isi 4.000. Nah siap-siap, makin dekat kita sama Tuhan, John. Padahal di manometer itu rata-rata 3.000 ya Om ya. Ada yang 3.500, Ada ada. 3.500 ya rata-rata ya. 3.000. Ada. Alasan mereka gini. Nah ini satu lagi, sorry. Om, kalau pakai tabung yang kuat kayak tabung karbon, Tabung komposit lah. ya, kan bisa 4.000. Oke, bisa sampai 4.500. Tabungnya kuat. Ya kan? Terus di senapan gimana? Kan pakai regul, Om. Jadi tetap bisa nembak. Oke, saya setuju. Settingan regul 1.800, pasti valve-nya juga tetap kuat mukul nih. Iya. Cek teman-teman, dratnya kuat apa enggak? Oh. Terakhir kecelakaan itu bukan tabungnya yang pecah, dratnya yang lepas. Jadi si tabung ini tutupnya mental, ngajar ke kepala sampai bolong. Karena dratnya itu nggak kuat ya. Iya, udah balik lagi, drat nggak kuatnya itu pemilihan dratnya, penggunaan ukuran dratnya ya, kemudian penggunaan materialnya. Dan segala sesuatu yang over, berlebih, itu nggak bagus, nggak baik. Contoh gini, saya makan atau minum lah ya, paling sehari kuat 8 liter misalnya. Terus saya harus minum 1 galon gede. Kan air putih bagus, Om. Ya bagus, cuma 1 galon mah lu mati juga, John. Udah kayak Semar beneran kita perutnya segini. Ya kan kembung. Aduh. Jadi segala sesuatunya harus ideal. Harus ideal ya. Ya, ini buat teman-teman nih, saya sindir. Kalau ngajarin yang nggak bener, kasihan. Kalian harus bisa mempertanggungjawabkan keselamatan pengguna yang lain di hadapan Tuhan. Nyelakain orang bahaya. Balik lagi, ini bukan mainan. Ini kalau meledak bisa sangat membahayakan jiwa, bisa menyebabkan kematian. Ya kan? Jadi jangan membuat klaim yang aneh-aneh deh. Senapan angin ini mumpung masih bisa dilegalin sama pemerintah. Begitu nanti pemerintah atau Mabes Polri melihat bahwa ini potensinya besar untuk membuat kerusakan, menyebabkan nyawa yang hilang, dipakai untuk kejahatan, siap-siap aja hobi kita bakalan dipenggal. Aduh, jangan sampai Om. Iya, dan ini balik lagi kemana? Ke kita, pengguna. Makanya yang disasar sama Mabes Polri itu sebelum ke pengguna adalah ke produsen. Gitu. Jadi produsen itu disasar. Nah, produsen yang resmi, yang tergandeng sama mereka, dikatakan sama mereka, ini biasanya diedukasi. Ayo dong, tolong bikin yang sesuai dengan maunya kita, sesuai dengan maunya negara, sesuai dengan hukum dan arahan aturan yang berlaku lah. Iya, arahan bapak-bapak pimpinan kita di Mabes Polri. Dan sebagai salah satu produsen yang tertib hukum, kita ngikutin itu. Soalnya kita dikontrolnya bukan cuma sama Mabes, John. Sekarang sama Pindad juga. Jadi itu yang membuat kita nggak boleh ugal-ugalan, teman-teman ya. Balik lagi, oke. Next deh. Lanjut supaya nggak terlalu panjang durasinya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Om nih. Kopi saya sampai habis nih. Ini dari Ragil Outdoor nih Om. Ragil Outdoor. Nah, sudah waktunya IR dan Abelco mengeluarkan produk yang merakyat nih Om, seperti GS88 dan Sniper Elite. Gitu. GS88 dan Sniper Elite ini menyebutkan merek nggak apa-apa. Kembali lagi teman-teman ya. Jadi di pasar kita bicaranya pasar. Kayak di pasar otomotif misalnya motor ya, ada merek Honda, ada merek Suzuki, ada merek Kawasaki, ada merek Yamaha. Semuanya saling berkompetisi dan berkompetitif terhadap harga. Jadi kalau pertanyaannya tadi, kita mulai membuat produk yang merakyat. Ya ini sedang ke arah sana. Tapi terus terang, memang nanti yang sedang saya hitung itu adalah penggunaan material sebenarnya. Jadi material dan biaya machining. Biaya machining itu berapa lama durasi jam kerjanya di mesin CNC. Karena semakin lama jam kerjanya, semakin tinggi kos biayanya. Itu salah satunya, John. Nah, kalau tadi dibandingkan senapan kita dengan produknya SE atau GS88, ya nggak apa-apa. Itu kan pilihan, kembali lagi ke pilihan teman-teman. Ya. Kayak tadi ada yang senang pakai Suzuki, ada yang senang pakai Yamaha, ada yang pakai Honda, ada yang senang pakai Jialing zaman dulu, ada yang pakai Sanek, ada yang pakai VR. Ya monggo. Pakai bajai juga boleh Om ya. Pakai bajai juga boleh.
silakan aja, gitu. Tapi kita akan usahakan supaya harganya bisa turun nanti. Ada lagi? Oke nih Om, mungkin pertanyaan terakhir Om ya. Last question dari siapa? Ini dari Pen Akatsuki lagi nih Om. Oh. Kayaknya dia sering komentar nih Om nih. Dia harus membutuhkan jawaban yang benar-benar masuk ke dia kayaknya nih Om nih. Iya. Apa pertanyaannya? Dia pilihan chamber ataupun unit di zaman sekarang itu sangat banyak dan harganya terjangkau. Iya. Masih bertahan dengan harga mahal, siap-siap saja jadi besi tua nih Om nih. Wah. Aduh. Ya, terima kasih Om Pain Akatsuki karena dari komentar yang masuk 99% komentar Anda negatif ke kita, tapi it's okay, nggak masalah. Apa-apa. Kita butuh haters. Kita tampung ya Om ya. Kita tampung. Kita tampung. Ada komentar-komentar yang mendukung, ada komentar-komentar yang jelekin, ada komentar-komentar yang nyeleneh, ada komentar-komentar yang membandingkan. Itu biasa. Biasa ya Om ya. Biasa. Justru karena hidup itu pilihan kan. Jadi produk yang satu dibandingkan dengan yang lain pasti, karena itu hukum pasar. Hukum pasar. Pasti produk kita kayak orang nih pakai Yamaha dengan Honda ya dibanding-bandingin juga. Betul. Ya kan? Yang pro Honda ya akan tetap Honda, yang pro Yamaha akan pro Yamaha. Tapi untuk masalah jadi besi tua, ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi makasih banyak nih. Besi tua teman-teman ya, besi tua atau dengan kata lain buat saya unit itu nggak bisa dipakai. Betul. Ya kan? Nih, kenapa Irabelco membuat desain senapan yang tidak terlalu banyak variannya? Dan rata-rata model kita itu kalau mereka amati ya, para haters old fashion, kita dibilangnya kuno karena lambat perubahannya. Ya. Bertahan beberapa tahun lah. Iya. Gitu. Sedangkan kompetitor selalu berubah-ubah. Setahun. Rubah model. Kenapa tuh Om? Gini, balik lagi karena kita menempatkan posisi kita sebagai pabrikan. Dan pabrikan ini harus bisa bertanggung jawab kepada para pengguna atau konsumennya dalam jangka waktu yang lama. Senapan ini tidak boleh digunakan hanya untuk 1-2 tahun, tapi 15 sampai 30 tahun harus masih bisa digunakan. Itu minimal. Minimal ya. Minimal. Kenapa? Karena supaya tidak jadi besi tua, John. Iya kan? Iya, betul. Nah, terus kita sebagai pabrikan itu bertanggung jawab terhadap spare part-nya. Komponennya harus tetap tersedia. Jadi teman-teman 15-20 tahun lagi mau beli komponen ke kita harus ada itu. Betul. Harus ada. Nah, kalau kita banyak membuat desain yang multivarian, artinya akan terjadi yang namanya multi spare part. Varian spare part-nya jadi banyak. Varian spare part-nya makin banyak ya. Dan ada satu lagi, gaya kita bukan gaya hit and run atau sekali pukul kemudian lari. Bikin satu model, selesai, tinggalin. Bikin model lagi, selesai, tinggalin. Bikin model lagi, selesai, tinggalin. Ya, gaya kita nggak gitu. Nggak kayak gitu ya? Nggak. Jadi saya lebih bertanggung jawab kepada teman-teman yang sudah menggunakan supaya ketika nanti digunakan ada trouble, senapan ini masih tetap bisa dicari spare part-nya. Dan mudah didapatkannya. Jadi untuk jangka panjangnya itu lebih mudah ya Om ya? Betul. Terus yang kedua adalah supaya di kita sendiri, ya, di sistem produksi kita, ada beberapa komponen yang sequel. Jadi misalnya kayak spare part-nya di Smart Neo generasi keempat dengan generasi Neo FL masih ada beberapa yang bisa dipakai. Jarum mimis, hammer, kemudian trigger, kemudian konektor tabungnya, itu masih bisa dipakai. Gitu. Nah, kecuali nanti kita konsepnya berubah kayak nanti di Smart yang generasi kelima itu kan akan berubah. Berubah total ya Om ya? Ya, itu akan major change namanya. Perubahannya cukup besar. Kalau yang Neo Z masih minor change. Gitu. Nah ya, jadi teman-teman tadi Om Pen Akatsuki dia bilang Pen Akatsuki itu supaya tidak jadi ketinggalan jadi besi tua. Jadi ketinggalan. Saya lebih cenderung berpikirnya gini, kembali lagi. Jadi kalau teman-teman mau beli barang disesuaikan dengan pertama kebutuhan. Ya. Kedua adalah selera. Ya kan? Kan selera orang beda-beda. Ada yang senang pakai motor balap, ada yang nggak senang pakai motor balap, pakai senam otomatis. Yang paling terakhir disesuaikan dengan isi dompet. Isi dompet ya, benar Om. Dengan isi dompet, gitu. Makanya barang itu di dunia nih bukan cuma di senapan, di dunia. Mobil aja variannya banyak banget kan. Ada yang senang pakai Toyota, ada yang senang pakai Honda. Honda sendiri bisa membuat beberapa desain untuk sedannya. Toyota juga bikin. Harganya beda-beda. Toyota juga beda-beda. Ya kembali lagi disesuaikan selera dan isi dompet. Disesuaikan dengan itu. Jadi jangan memaksakan. Kalau hobi itu jangan dipaksa. Hobi itu harus fun.
gitu. Tapi fun-nya sebuah hobi harus memiliki nilai investasi. Oke. Contoh gini, karena saya basic orang otomotif, jadi saya ngomongnya mobil ya, contoh. Mobil, oke Om. Toyota adalah salah satu mobil yang memiliki resale value atau nilai jual kembalinya, unit bekasnya cukup tinggi. Masih tinggi. Masih tinggi. Dibandingkan merek lain. Oke. Apalagi beberapa merek Korea misalnya gitu kan ya, yang harganya bisa terjun bebas. Nah, di senapan angin pun sama, John. Iya. Jadi ini kan kita beli misalnya, terus bosen, Iya. pengen ganti model. Nah, begitu dijual, gimana caranya supaya harganya nggak jatuh? Dan ketika dijual pun bisa laku cepat. Bisa lebih cepat ya. Bisa laku cepat. Jadi ini konsepnya orang bule gitu. Kalau beli barang itu sekaligus sebagai nilai investasi. Ketika mereka sudah nggak pakai lagi unit itu atau barang itu, kalau dijual lagi masih ada nilai uang yang signifikan. Jadi kalaupun turun dari harga jual, misalnya beli 7 juta kemudian dijual jadi 6 juta, dipakai 3 tahun. Nah 1 juta itu adalah anggap biaya sewa. Biaya sewa. Biaya sewa unit selama 3 tahun. 3 tahun. Nggak rugi dong. Nggak rugi ya, itu masih terjangkau banget lah istilahnya. Masih gitu terjangkau. Nah itu yang konsep itu yang kita pakai teman-teman. Makanya kayak penggunaan spare part, kenapa kita nggak mau pakai bahan yang asal-asalan, terus kemudian untuk desain kenapa kita berubahnya agak sedikit lambat dibandingin teman-teman kompetitor yang lain. Tujuannya supaya tadi untuk mempertahankan nilai jual kembali pada saat teman-teman yang lama sudah beli dan bosen pengen upgrade unit atau ganti unit atau ada kebutuhan mendadak. Misalnya istri mau melahirkan, terpaksa harus ada senapan yang dijual atau benda yang dijual. Nah ini cepat bisa jadi duit. Jadi nggak terlalu lama ya jualnya juga Iya, ya Om ya. justru teman-teman gini, justru teman-teman harusnya waspada. Kalau ada sebuah produsen yang dia bolak-balik ganti model, model pertama dijual, kemudian nggak ada permintaan lagi, ganti model baru, dijual nggak ada permintaan lagi, ganti model lagi, itu membuktikan indikasi salah satunya adalah model itu tidak bertahan lama. Oke. Dan biasanya ada trouble terjadi di pasar yang tidak diekspos. Oh, oke. Nggak diekspos aja, nggak ketahuan. Ya? Pokoknya ada komentar negatif, delete. Ada yang jelek-jelekin, hapus. Masih di bawah ya, belum naik ke atas angin ya Om ya. Iya. Makanya dia discontinue. Gitu. Kita beda, mindset kita ini bukan ke arah sana. Mindset kita pabrikan yang kategori produksinya ya. Jadi sekali line up itu, satu line up ketika diproduksi dia masanya harus panjang. Masanya harus panjang. Tujuannya tadi pertama supaya kemudian spare part digunakan dalam jangka yang lama bisa. Yang kedua daya tahan. Makanya pilihan materialnya juga nggak asal-asalan. Yang ketiga adalah resale value, nilai jual kembali. Itu yang kita utamain. Lah. Tambah satu lagi, service. Kalau teman-teman yang belum beli produk kita, tanya-tanya dulu deh silakan ke teman-teman yang sudah beli bagaimana pelayanan kita. Ya, pelayanan admin kita, masalah garansi. Ada satu pertanyaan yang sebetulnya menarik juga, saya baca. Om, apakah ada jaminan garansi dari pihak Irabelco? Karena saya salah satu korban membeli produk CNC dengan harga yang cukup lumayan, katanya bahannya bagus tapi retak. Kemudian dikomplain nggak bisa, seolah-olah produsen itu nggak mau tahu. Gitu, retak. Retak ya? Retak. Nah, balik lagi. Kalau teman-teman dengar kasus ada chamber yang retak, ini berarti pilihan materialnya yang salah. Oke. Yang tadi kita awal pertanyaan yang tadi ya. Persoalannya, apakah produk itu bahan materialnya sudah diuji, sudah diteliti di laboratorium metalurgi? Ya, saya nggak bisa jawab, itu masing-masing produsen. Yang kedua, kalau itu terjadi di unit kita, retak atau cacat, jangankan retak, manometer nggak jalan aja kalau mau dikomplain dalam 1 tahun bisa. Apalagi retak, ganti unit baru. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini kita belum pernah terjadi yang namanya chamber retak. Alhamdulillah, John. Unit kita sudah ribuan ya produksinya, bukan cuma ratusan, ribuan teman-teman. Nggak ada satupun yang retak. Kalau drat doll ada, ya itu juga kembali lagi kesalahan teman-teman. Misalnya ngencangin dratnya sampai pakai tenaga, ya kan tenaga luar udah habis pakai tenaga dalam, John. What? Ya pasti slack lah doll. Ini kan walaupun besi aja kalau diputar kencang banget itu bisa doll. Sifatnya masih alloy atau dural atau aluminium lah campuran. Jadi kalau teman-teman di otomotif ada namanya kunci torque atau kunci torsi. Oke, kunci torsi. Ya. Jadi kalau dia lewat bunyi ya Om ya. Ya, ini pun kita pakai kunci torsi, tapi balik lagi ke pengguna kan nggak punya kunci torsi. Iya, betul. Nah makanya tingkat pengencangan atau kekerasan baut itu pakai feeling. Kalau memang dia masuk awalnya susah, jangan dipaksa, keluarin lagi.
nanti di apa namanya dikasih minyak atau pelumas dulu, dibersihkan dulu dari kotorannya, masuk baru kencengin. Nah, balik lagi, masalah awet nggak awetnya unit tergantung dari para pengguna. Kalau masih standar pabrikan kita, insya Allah awet. Yang nggak awet itu kalau tangannya gatel. Tangannya gatel. Suka ngoprek ya Om ya? Bongkar pasang, bongkar pasang, ya ambrol. Ya gitu teman-teman. Jadi kalau ada komentar-komentar negatif, saya ucapin banyak terima kasih nih John. Okay. Ya, artinya itu membangun kita. Membangun kita. Tapi dengan catatan, tolong jangan fitnah. Dan jangan mengedukasi teman-teman yang lain supaya termakan iklan dengan akurasi ugal yang bagus, powernya gede-gedean, FPS-nya tinggi, ya, tekanannya gila-gilaan. Waduh. Iya, gitu. Jadi itu yang salah. Sangat membahayakan diri kita ya Om. Sangat membahayakan dan diri orang kita. di sekitar kita juga. Dan teman-teman ketika menggunakan senapan angin ini selain hobi, untuk teman-teman yang udah berkeluarga terutama ya, karena kemarin yang meninggal kasihan juga, sebenarnya sudah berkeluarga. Ya kita berharap supaya accident atau tragedi-tragedi kecelakaan akibat penggunaan senapan angin yang salah ini bisa dikurangin lah. Ya. Jadi supaya tidak memakan korban jiwa. Dan mudah-mudahan nggak terjadi lagi ya Om ya. Iya, karena senapan itu murah, yang mahal tuh nyawa. Ya, di warung tetangga nggak ada yang jual. Kalau bosan dengan produk kita, beli ke warung tetangga masih ada yang jual senapan angin lagi. Gitu. Atau bosan produk tetangga, pengen punya produk kita, masih ada yang jual. Cuma nyari nyawa di mana aja? Nyawa, ya nggak ada Om. Nggak ada. Jadi sayangin nyawa teman-teman juga. Dan tolong, ini pesan dari saya untuk semua pengguna yang pro ke kita dan tidak pro ke kita, ya. Iya. Ini untuk dua sisi. Dua nih. sisi. Jadi ada yang pro, ada yang haters. Iya. Dua-duanya saya himbau. Tolonglah. Apalagi kalau yang influencer ya. Iya. Tolong edukasi teman-teman kita, jangan salah edukasinya. Jangan salah, itu aja pesan saya. Karena ketika nanti ada yang mencerna edukasi itu dengan cara yang salah, akhirnya mengakibatkan terjadinya kecelakaan sampai bahkan nyawa melayang, Anda akan ikut dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan. Pasti. Ya, hidup ini nggak cuma di sini. Jadi saya sebagai seorang Muslim, saya percaya ada life after death, ada hidup setelah mati nanti. Okay. Jadi sayangin diri teman-teman, sayangin keluarga teman-teman, jadikan hobi ini sebagai hobi yang positif, bukan hobi yang negatif. Dan kembali lagi, saya ingatin lagi, saya refresh aja. Senapan angin ini sebenarnya sesuai dengan Perkap Kapolri itu adalah senjata api olahraga. Bukan senjata untuk membunuh buruan sih sebenarnya. Tapi karena di beberapa daerah kan masih dibolehin berburu. Ya tertib lah. Saya yakin nanti ada komentar negatif lagi, wah Abel sombong atau songong lah. Nggak apa-apa, udah biasa kita. Gitu. Saya cuma mau ngingetin bahwa ini bukan bicara songong. Saya hanya menyampaikan apa yang dihimbau ke kita. Regulasi penggunaan senapan angin ini belum terlalu banyak ada batasan, tapi sebentar lagi akan mulai dibatasi. Makanya sekarang pertandingan sudah mulai banyak. Gitu. Dan ini hobi harusnya jangan sampai membahayakan. Jadi pastikan teman-teman membeli produk yang secara kualitas teruji, secara tanggung jawab produsennya juga teruji, kemudian juga apa namanya ya, secara fungsinya pun sesuai. Jadi kalau ini untuk kategori 4,5 mili itu bukan untuk buruan besar kan, ya disesuaikan. Disesuaikan, jangan dipakai buat nembak gajah, tergatal doang dia, aduh, ya kan, gitu. Jadi harus kembali lagi, segala sesuatu sudah ada pada fungsinya dan tempatkan pada fungsinya, jangan sampai hobi ini bisa malah jadi mencelakai kita atau mencelakai orang lain. Oke. Ada lagi? Oke, itu aja Om untuk pertanyaan di hari ini. Mudah-mudahan semua pertanyaan dari teman-teman terjawab oleh Om Abel ya. Nah, untuk teman-teman yang mau nanya juga bisa tulis di komentar ini dengan hashtag tanya Om Abel, oke? Jadi apa hashtagnya? Hashtagnya tanya Om Abel, oke. Hashtag tanya Om Abel, dan mau nanya apa tinggal ditulis, tinggal di komentar gitu. Jadi nanti saya akan usahakan untuk menjawabnya seperti ini, bukan melalui media tulisan, supaya lebih gampang dicerna, gitu ya. Betul Om. Oke, mungkin itu aja Om video kita hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan juga bisa mengedukasi ya Om ya. Ya sekali lagi saya ucapin teman-teman yang sudah komentar, sudah ngasih masukan. Ya, saya tidak pernah membenci haters.
gitu kan. Karena buat saya membenci itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Jadi saya sangat ucapin banyak terima kasih atas dukungan teman-teman. Jadi selama ini kita bisa besar itu karena didukung teman-teman. Kita runtuh pun karena didukung teman-teman juga. Jadi artinya setiap kritikan yang membangun bukan tidak kita pikirin dan kita sedang carikan solusinya. Tapi memang untuk di masalah model dan desain yang tadi, ya jawabannya sudah saya utarakan. Dan kita sedang upayakan penambahan mesin karena kebetulan saat ini kita punya kontrak juga dengan negara sampai akhir tahun 2022 nanti. 2022 ya. Gitu. Dan ini sedang saya upayakan supaya kita ada penggandeng lah beberapa pengrajin manual atau pengrajin CNC lain ya dengan kontrol di bawah kita untuk bisa menciptakan sebuah produk. Nanti di logo dengan logonya Irabelco, tapi mungkin bukan logo Irabelco, John. Iya. Jadi support by Irabelco. Artinya quality controlnya kita yang cek, kita yang atur sendiri, ya, yang kontrol lah, bukan kita yang atur. Iya. Sesuai dengan rekomendasi kita. Jadi harga jualnya juga bisa turun. Oke. Ya, salam dari saya. Anjar mungkin ada yang mau diomongin? Oke, cukup itu aja video kita hari ini. Jangan lupa subscribe channel Enabel Wahyudi dan juga channel kita yang lain ya Om ya. Ada Irabelco Official, Irabelco Aviary dan juga Irabelco Fish and Tank. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.